visi dirinya sebagai pendidik. Dalam hal ini tertuang dalam modul 1.3. Nah, dalam modul 1.3 ini Pak Irwan selaku calon guru penggerak sudah membuat visi-visi untuk mengajarkan kepada anak didiknya. Jadi proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Jadi hari ini kita dituntut Bapak Ibu, kita harus berpihak kepada murid. Diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar calon guru penggerak untuk memfasilitasi visi atau cita-cita kita selaku guru bersama rekan-rekan yang diharapkan oleh Bapak Ki Haji Dewantara, yaitu belajar sesuai dengan kodrat anak, kodrat yang menyenangkan, berpihak kepada murid. Meskipun menjadi bagian dari proses belajar calon guru penggerak, proses diskusi pada hari ini atau seminar pada hari ini diharapkan menjadi refleksi kita selaku guru untuk mewujudkan proses pendidikan guru penggerak ini. Mau nggak mau kita mau untuk mengikuti proses pendidikan guru penggerak karena ini sudah cita-cita besar oleh Kementerian Pendidikan. Oleh karena itu, sehingga proses diskusi ini kita semua berharap agar terlibat aktif dalam proses diskusi yang dibuat oleh Pak Irwan. Mudah-mudahan di akhir proses pendidikan ini Pak Irwan bisa menjadi guru penggerak dan bermanfaat kepada sekolah, bermanfaat juga kepada anak didik. Ya. Mungkin itu saja pada sambutan dari saya, tidak berpanjang lebar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembaca. Akan dan diambil ilmunya sehingga nanti bisa diterapkan di sekolah kita khususnya. Kemudian kepada Bapak dan Ibu guru semua, Pak Irwan ini adalah guru ketiga dari sekolah kita sebagai guru penggerak. Ibu berharap masih ada lagi dan mungkin banyak lagi dari kita yang akan menjadi guru penggerak nantinya. Karena semakin banyak guru penggerak di suatu sekolah itu, maka sekolahnya akan semakin Itu juga harapan saya sebagai kepala sekolah, supaya dari Bapak dan Ibu yang khususnya yang masih muda, ayo berlomba-lomba untuk mengikuti kegiatan ini sehingga nantinya Bapak dan Ibu juga bisa menjadi guru penggerak. Karena selain manfaatnya bagi sekolah kita, guru penggerak ini juga ada manfaat lain untuk meningkatkan karir. Jadi harapan Ibu supaya Bapak dan Ibu yang lain juga bisa nantinya menjadi guru penggerak. Kemudian berhubungan dengan kegiatan kita hari ini, Ibu juga berharap supaya kita dapat membantu Pak Irwan dalam proses penyelesaian tugasnya sebagai guru penggerak, di mana nantinya apabila Pak Irwan butuh saran ataupun masukan ataupun kolaborasi dari Bapak dan Ibu, Ibu berharap Bapak dan Ibu juga mau membantu beliau sehingga proses pendidikannya selesai pada waktunya. Saya juga tidak berpanjang lebar, hanya ini yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Marilah kita bekerja sama demi kebaikan sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Harta yang telah memberikan atas sambutan. Baik, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu pemberian materi oleh Pak Irwan, agar kita semua dapat mungkin saling berbagi apa yang didapat dari Pak Irwan di selama kegiatan guru penggerak ingin dibagikan kepada kita. Kemudian nanti kita juga bisa
sharing kehidupan nyata kita dalam mengajar itu mungkin bisa kita sharingkan juga kepada Pak Irwan agar antara teori dengan prakteknya itu bisa sejalan, karena memang banyak hal untuk menselaraskan antara teori dengan praktek yang sama-sama. Nanti mungkin itu perlu usaha keras dari kita semua, tidak hanya satu orang atau dua orang, tapi perlu kerjasama di sini. Makanya nanti dengan mungkin Mbak Irwan berbagi, kemudian ada masukan dari kawan-kawan semua, nanti bisa tercipta selarasan antara apa yang diharapkan dengan apa yang jadi kenyataan. Kepada Pak Irwan kami persilakan. Itunya kita taruh sana aja, kalau ini ngalangi lah. Iya, taruh sana aja lah, sini aja. Bentar Pak Iwan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini masih kita diberikan kesehatan untuk melaksanakan webinar untuk melengkapi modul 1.4 aksi nyata. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak PP kami Pak Saleh, sudah jauh-jauh dari bawah datang kemari. Kemudian yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru, Dewan Guru semuanya. Di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Tapi sebelum itu saya akan menceritakan kronologis dari modul 1, yaitu tentang filosofis ajaran Dewantara, di mana di situ mencerminkan bahwasanya guru melaksanakan menambahkan anak itu sebagai anak. Jadi di situ kami belajar tentang filosofis. Kemudian di modul 1.2 yaitu tentang nilai-nilai sebagai guru penggerak. Kemudian tidak ada nilai-nilai guru sebagai guru penggerak itu di situ banyak tertanam. Jadi selama ini pembelajaran yang ada di sekolah dengan yang ditampilkan itu sangat jauh berbeda. Jadi banyak problem-problem yang kita lakukan di sekolah itu belum maksimal, tapi setelah mempelajari seperti itu lebih maksimal lagi. Kemudian di model yang ketiga yaitu visi tentang guru penggerak. Jadi visi ini visi guru, bagaimana cara guru itu bisa menjadikan anak itu sebagai tuntunan sehingga bisa tercapai visi sekolah. Jadi ada visi sekolah dibarengi dengan visi guru. Jadi inilah kita saling berkolaborasi antara satu dengan yang lain, karena tidak bisa terlaksana pembelajaran yang baik kalau tidak ada yang saling kerjasama. Kemudian kita lanjutkan yang selanjutnya. Ini tentang konsep inti. Karena tadi di modul 4 yaitu tentang budaya positif. Jadi konsep inti budaya positif ini ada perubahan paradigma positif. Di mana perubahan paradigma positif ini kita mencerminkan sebagai anak itu tidak semerta-merta berpikir ini dia tidak berhasil, ini dia tidak pandai. Tidak, karena anak itu di dalamnya terdapat kodrat. Kodrat ini ada kodrat alami dan kodrat zaman. Jadi kodrat alami ini kita bisa menuntun dia, mengarahkan dia supaya bisa berhasil gitu. Kemudian disiplin positif. Jadi kita melakukan kegiatan aktivitas mulai dari mengajar, mulai dari memberikan pemahaman materi, kita harus berdisiplin positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Di sini harus kita menanamkan nilai-nilai kebajikan yang lebih dalam lagi supaya anak itu bisa terarah. Karena dalam pelajaran dari modul 1 sampai dengan didik 2
pembelajaran itu diberatkan kepada anak ini. Jadi guru itu hanya sebagai fasilitator atau pendorong, kita mengarahkan. Jadi di mana di sini ada nilai-nilainya, nanti kita terangkan semua. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Di sini ada kebutuhan dasar-dasarnya, apa kebutuhan setiap siswa, apa kebutuhan setiap siswa. Jadi kita bisa menggunakan fasilitas yang ada di sekolah itu, kita berdayakan. Kemudian motivasi perilaku manusia. Kita harus memberikan motivasi. Kita jadi artinya anak itu kadang-kadang ke sekolah dia minta perhatian karena dia rumah tidak memberi perhatian. Jadi belajar dia suka-suka hati, ribut-ribut. Jadi kita memberikan motivasi. Guru harus memberikan motivasi. Kemudian posisi kontrol guru. Jadi kita ini harus bisa mengontrol posisi siswa itu menjadi lebih terarah. Jadi kemana mau kita arahkan anak ini, supaya nilai-nilai yang ada terkandung di dalam dirinya itu bisa tercermin dan terbuka. Jadi kita bisa mengarahkan ke arah tujuan yang lebih baik lagi. Kemudian di sini banyak dikenal lagi tentang keyakinan kelas ini. Jadi sebelum keyakinan kelas itu, kita seorang guru harus bertanya dulu kepada siswa bagaimana keyakinan kelas itu. Itulah kesepakatan, artinya kesepakatan mengajar. Jadi kesepakatan kita mengajar itu, jadi kita bisa menerapkan. Jadi sudah kalau kita terapkan, jadi bisa dia melanggar, bisa dia kita memberikan suatu wejangan untuk nasihat. Kemudian tiga diskusi ini adalah pembahasan tentang permasalahan tentang tingkah laku siswa. Jadi kalau kita mengarahkan, kalau ada kesalahan siswa itu bisa kita mengarahkan. Bagaimana caranya kita mengarahkan? Seperti itu nanti kita paparkan. Kemudian pembelajaran dengan paradigma yang baru. Pembelajaran dengan paradigma yang baru merupakan pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip. Pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pelajaran Pancasila ini termasuk itu percaya ketuhanan yang Maha Esa, itu termasuk kemudian persatuan. Jadi di dalam dari kategori Pancasila itu sudah mengacu. Jadi kita harus menjabarkan secara benar-benar. Kemudian di sini ada profil Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini beriman. Kita harus bisa mengarahkan bagaimana siswa itu memiliki akhlak yang baik supaya bertujuan. Kemudian kebinekaan global. Jadi kebinekaan global ini kita tidak bisa membedakan antara satu dengan yang lain, antara kaya dan miskin, antara susah dan senang. Ya, ini kebersamaan. Kemudian bergotong royong. Di sini bisa kita menciptakan cara bergotong royong, yaitu membersihkan sampah-sampah di sekolah setiap pagi, atau kita membersihkan, mengarahkan, itulah tujuannya. Kemudian kreatif, siswa kita harus mendukungkan supaya kreatif siswa itu semakin maksimal. Kemudian bernalar kritis, jadi siswa itu pemikirannya terarah, artinya kritis, artinya dia memberikan tidak hanya diam aja, dia harus memberikan suasana hatinya, bisa memberikan apa yang ada di hatinya itu diceritakan gitu. Jadi selama ini siswa itu kan banyak yang diam aja, hanya menerima pembelajaran kita. Jadi harus kita memberikan bernalar kritis supaya terarah. Kemudian mandiri ini kita harus bisa mengarahkan siswa itu tentang pembelajaran itu dengan bermandiri, dengan kita yang sebagai panutan, sebagai kontrol tadi. Jadi kita bisa mengarahkan dan tujuannya. Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini ilustrasi guru mengontrol siswanya. Ini ilustrasinya. Jadi artinya seperti ini. Ini sebenarnya
ini yang masih salah. Jadi dari yang salah ini nanti bisa kita perubahi. Jadi selama ini banyak yang kita lakukan seperti ini. Jadi kita hanya bisa memegang semua arahnya. Ilusi perubahan semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu meningkatkan karakter. Selama ini kita melakukan seperti itu. Jadi kita harus ada perubahan. Tidak kita memarahi supaya dia berubah, enggak. Karena kebanyakan itu siswa dimarahin malah makin menjadi dia. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Jadi kita tidak bisa lagi memaksa apa yang dia mau capai. Jadi kita tidak bisa, kau harus bisa belajar ini, tidak seperti itu lagi. Kemudian merubah paradigma, stimulus respon kepenegakan teori patron. Stimulus respon tentang dunia dan teori tentang dunia ini realitas, kebutuhan kita sama. Jadi artinya realitas ini kebutuhan kita sama-sama antara guru dan siswa, kebutuhannya sama. Kemudian semua orang melihat yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ada di antara gambaran yang berbeda ini kita menjadikan persepsi yang kebersamaan. Kemudian kita mencoba merubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di sini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi antara perbedaan ini di sini harus kita mensinkronkannya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Selama ini kita melakukan seperti itu. Jadi kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Jadi dalam kesalahan itu kita tidak bisa mencakup bahasanya itu dia salah, tapi kita harus mendalami apa dan tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi ini artinya siswa itu kita bisa mengarahkan menjadi yang lebih baik lagi. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi sering kita lakukan ini. Kemudian kolaborasi dan konsensus, terciptanya pilihan-pilihan baru. Jadi kita menciptakan ini dengan kolaborasi antara guru dan siswa dan guru dengan guru. Jadi kita memiliki pilihan. Kita menciptakan pilihan mereka. Jadi mereka pandai dengan bahasa Indonesia atau pandai dengan melukis. Jadi kita harus mendorong mana pilihan yang lebih bermanfaat bagi mereka. Kemudian model berpikir menang dan kalah. Di sini banyak paradigma seperti ini. Dia berprestasi, dia menang, kita memberikan aplaus. Tapi terkadang yang kalah ini dia bisa down. Jadi kita ini harus bisa berubahnya. Model berpikir menang. Jadi artinya menang dan tidak menang itu sama-sama menang. Yang penting dia bisa melakukan apa kemampuannya. Menang dan kalah itu nilai terakhir, tapi kemampuan dan kemauan dia itu yang terbaik. Kemudian disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi disiplin dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama dan bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi organisasi, profil pelajar Pancasila, beriman dan bertawakal pada Tuhan Yang Maha Esa dan berangkat kuliah, berkenan global, gotong royong, mandiri dan bernalar, kritis dan kreatif.
Ibu primai yes program PYP. Jadi bahasa Inggrisnya agak bermaaf ya karena saya tidak bahasa Inggris. Ipo, terima kasih. Kemudian ini di sini toleransi rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, dan percaya diri dan komitmen. Kemudian 9 pilar karakter Indonesia: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi psikologis dan fisiologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. Brian. Jadi penguasaan, kesenangan, bertahan hidup, kebebasan, dan kasih sayang. Jadi ini saya mau paparkan kepada kawan-kawan sekalian supaya memberikan respon yang kita berbagi, yaitu tentang penguasaan ini. Siapa kira-kira kawan yang bisa memberikan penjelasan tentang penguasaan? Pak Kasih? Lima kebutuhan dasar manusia, penguasaan. Ya, menurut saya Pak, pada dasarnya manusia itu ingin berkuasa, ego dia, untuk menguasai sesuatu hal. Apapun itu, pada dasarnya manusia itu ingin berkuasa. Itu aja Pak yang saya ketahui. Terima kasih. Terima kasih, bagus. Kemudian kesenangan. Siapa bisa Ibu Dina? Tentang kesenangan? Oke, yang selanjutnya itu kesenangan. Kalau menurut saya Pak, kesenangan itu adalah yang dirasakan oleh manusia itu ketika dia dapat mencapai tujuan hidupnya. Itu saja. Terima kasih. Kemudian bertahan hidup. Nah ini khusus ini. Dia bertahan hidup, dia pengalaman bertahan hidup. Jangan gelak sih. Oke, menurut saya bertahan hidup, semua kita manusia harus bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Bagus. Kemudian kasih sayang dan rasa terima kasih. Bunda ini Bunda. Udah Korla, ayo. Menurut saya tentang kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kalau kita memberikan kasih sayang kepada anak kita dengan ikhlas dan tulus, pasti mereka itu menerimanya dengan senang hati. Terima kasih. Kemudian kebebasan. Ini kebebasan ini guru BEM ini penjelasannya. Kebebasan ini. Yes, ya, terima kasih pada Pak Irwan. Nah, menurut saya kebebasan itu namanya kita guru atau siswa itu namanya kita kasih kebebasan itu bebas untuk apa aja gitu. Yang penting pikiran positif dan negatif itu nggak tahu kita mana baik mana buruk. Itu aja menurut saya, Pak. Terima kasih. Nah, di sini ada 5 tadi karena kita di sini adalah materi yang tentang paradigma berpikir positif. Artinya penguasaan ini kita menguasai siswa kita, tapi kita memiliki tujuan. Jadi itu bukan menguasai dia keseluruhannya, tapi menguasai dia bagaimana kita membina dia menjadi yang lebih baik. Kemudian kesenangan.
Di sini kita banyak terbentur ini dalam kesenangan ini. Terkadang kita mengajar kalau siswa itu marah atau dia tak bisa kita bilang itu kita merasa tak senang. Tetapi baik buruknya pun itu kejadian di dalam kelas maupun di rumah kita harus berpikir yang positif, senang, bahagia. Kalau kita bahagia, kita cerminkan anak itu akan terarah yang lebih baik lagi. Kebebasan ini kita harus memberikan batasan. Batasan itu ada bagi seorang pelajar, dia memiliki batasan yang sebagai pelajar. Jadi ada batasnya. Kita dulu boleh berteman sebagai teman siswa, boleh. Tapi ada batasnya. Bisa tertentu di sekolah supaya menyelesaikan permasalahannya. Kemudian kasih sayang dan rasa terima kasih ini. Inilah harus kita timbulkan. Jadi kasih sayang itu kita ibaratkan menyayangi anak kita yang di rumah. Sama dengan kita kalau seandainya kita memelihara peliharaan atau kucing, kita sayang, kita lus-lus. Jadi kasih sayang itu lebih. Jadi kita kasih sayang itu kita bisa mengarahkan yang lebih baik lagi. Kemudian bertahan hidup. Artinya dalam pembelajaran kita memberikan prospek. Prospek itu dengan belajar itu dia nanti akan bisa bertahan suatu yang akan dicapainya. Tanpa pembelajaran yang dia nanti akan bertahan. Karena orang yang tidak memiliki ilmu pasti akan digenggam. Digenggam orang itu pasti hidupannya pasti tidak akan berbulan. Tetapi kalau dia memiliki ilmu, pengetahuan, dia akan mengerti tentang kehidupan ini. Lanjut. Kemudian motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidakdayaan hukum. Jadi artinya ini banyak siswa ini melakukan kesalahan tapi dia menghindari. Jadi selama ini pun saya seperti itu. Kalau salah siswanya itu, cekok. Macam-macam kok. Saya kalah. Nah itu. Jadi itulah yang paradigma yang salah. Jadi itulah kita harus menjadi positif. Jadi bagaimana caranya? Kita harus merubah sistem itu. Alhamdulillah. Jadi banyak, makanya dari pembelajaran ini saya banyak berpikir itu salah apa? Karena kenapa? Ditanya guru pada kerja kira. Jadi selama ini tidak seperti itu. Banyak siswa itu kadang jumpa di jalan dia nggak mau tegur gara-gara takut. Inilah kesalahan yang apa? Jadi harus ini paradigma ini kita berubah. Kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Jadi artinya kita mengajar sepenuh hati tanpa harus berpikir kita harus dapat penghargaan, harus dapat juara, harus dapat apa. Tapi kita harus memiliki tujuan. Penghargaan itu bagaimana? Kita berhasil menjadikan siswa kita yang baik, berakhlak, beretika, beriman dan bertakwa. Inilah yang penghargaan yang kita bisa terima. Tapi kalau penghargaan dari pemerintah, ya mohon maaf, itu nanti. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi selama ini banyak saya contoh yang bosan, Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian, saya contohkan diri saya sendiri. Saya datang masuk dalam kelas itu, kalau kamu hasil itu, kamu apa? Jadi selama itu yang salah. Menghargai itu bagaimana? Bisa mengayomi mereka. Karena ada tipikal siswa ini, dia memang ada tipikal takut. Dia ngomong ke orang pun ada takut. Apalagi udah ngomong keras, makin takutlah dia. Tanpa pembelajaran itu dia tidak akan mampu untuk menerimanya. Bagaimana kita harus bisa mengayomi mereka dengan menciptakan nilai-nilai kearifan, nilai-nilai leluhur yang ada dalam diri siswa itu. Kemudian konsep disiplin dengan identitas segala. Nah ini termasuk BP juga ada nanti ini. Ini hukuman dan penghargaan, menyakitkan, tidak nyaman, murid takut. Nah ini termasuk tadi ini. Kalau Pak Irwan dan Sini kok datang ke, wah jatuh, wah. Jadi
itu pasti udah muncul takut, karena takut. Jadi kita harus bisa merubah seperti paradigma ini. Kemudian memaksa. Jadi kita harus memaksa siswa itu. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Jadi kadang murid ini saking takutnya dia menyembunyikan tidak kecurangannya. Jadi kita harus memberikan pembelajaran itu supaya dia jujur, ikhlas, percaya diri, supaya dia bisa menunjukkan kalau dia salah, dia salah. Tapi dengan kesalahan itu kita harus berpikir positif. Positif dengan bagaimana? Dengan keyakinan kelas. Kemudian murid menjadi rendah diri. Saking takutnya dia ke sekolah ini nggak menjalankan tugas, takut nanti digebukin atau dipekek sama Pak Irwan ini. Jadi merunduk nih kalau udah jumpa Pak Irwan ini. Kalau bisa sembunyi-sembunyi dia. Ini yang paradigma yang kita akan ubah. Kemudian di penghargaan tidak efektif. Jadi banyak yang kita berikan penghargaan itu, kita berjuara satu, yang juara terakhir itu rendah diri dia. Jadi kita makanya sekarang tidak ada lagi sistem predikat. Jadi kita menentukan nilainya. Kemudian merusak hubungan sifat diri. Ini banyak yang tercipta pendirian. Ya kenapa bisa? Karena kita tidak mengetahui kondisi kodratnya si anak. Kalau seandainya kita tahu apa kodrat alamnya, bawaan lahirnya, nah ini kita akan mengerti. Kemudian mematikan aktivitas menghukum dengan sistem ranking, merampas hak dan menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensinya penguatan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon. Jadi artinya stimulus respon ini respon antara kita dengan murid. Murid menghargai, menghormati peraturan. Artinya murid kita memberikan yang di atas tadi yaitu keyakinan kelas. Sebelum kita melakukan itu, kita lagi tidak mempatokkan apa keinginan dia. Jadi dia memaparkan, ditulis peraturan dia. Jadi setiap kita masuk, kita tanya, apakah identitas ini harus dirubah? Yang mana lagi yang kita perlu tambahi? Kita harus berpikir seperti itu. Kemudian kehilangan waktu untuk menunggu kesalahan. Jadi waktu kita terbuang akibat banyak kesalahan. Ini salah-salah terus. Kemudian retribusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kita menanamkan paradigma ini di dalam siswa. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Artinya permasalahan itu atau hukuman itu tidak berdampak pada dirinya yang akan datang. Artinya kesalahan itu kita memberikan positif, nilai-nilai yang positif. Kemudian murid menghormati dirinya dengan orang lain. Kita menciptakan saling kenal rasa, saling menghormati, mengayomi, menghargai. Ini di dalamnya semuanya. Kemudian dirinya membangun kontrol diri. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Artinya walaupun dia melakukan kesalahan, tapi dia berjuang dengan kalian lokal yang kita lakukan di sekolah kita, maka akan tercipta dia akan memperbaiki kesalahannya. Ini dengan pendekatan inquiry. Jadi pendekatan inquiry itu harus ada di dalam dan jadi kalau seandainya selama ini saya hanya mengajar aja. Yang penting takut sesudah terarahnya itu. Ternyata tidak. Jadi beberapa kelas yang saya masuki, 2 kelas bisa melaksanakan tugasnya, yang 1 kelas bilang iya, tapi ternyata tugasnya tidak ada. Jadi inilah yang harus kita ubah. Kemudian konsep disiplin pendekatan retribusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian retribusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian ciri-ciri retribusi.
bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi inilah kita menciptakan karakter siswa. Jadi artinya siswa itu kita bentuk, kesalahan itu bisa direbus untuk belajar dari kesalahan supaya dia tidak melakukan kesalahan yang sebelumnya. Kemudian memperbaiki hubungan. Ini banyak siswa terkadang ada permasalahan, makanya diciptakan lingkungan yang harmonis dan dinamis. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Artinya tawaran dan ukur paksaan ini kita menyampaikan apa keinginan siswa kita. Jadi bukan keinginan kita. Jadi kalau saya keinginan kita itu kita menyampaikan target. Targetnya itu pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang kita capai harus sampai target. Bukan seperti itu. Jadi keinginan siswa bagaimana cara kita mensosialisasikannya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang berdasarkan tindakan. Dari dalam tindakan kita itu bisa bermanfaat tidak kepada mereka. Kalau tidak bermanfaat kita harus apalagi berefleksi lagi supaya bisa menjadikan lebih baik lagi. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi artinya karakter siswa. Siswa kita itu memiliki karakter. Artinya tadi saya bilang bahwasanya kodrat alam. Jadi nggak bisa kita merubahnya, berubah bawaan dari lahir. Jadi harus kita memahami seperti itu. Dari 30 siswa itu nanti kita harus pahami satu-satu. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Jadi ada solusi yang kita lakukan. Jadi selama ini kita kalau salah kita katakan langsung ke BP dia. Jadi tidak ada solusi yang kita lakukan. Jadi solusi itu bermanfaat bagi mereka. Kemudian restitusi mengembangkan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi artinya dia tidak minder. Kalau seandainya salah itu kita mengarahkan siswa itu supaya bisa kembali kepada hubungan sesamanya. Kemudian perbedaan contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Ini termasuk dan seringkali ini sama saya pun seringkali jadi ini. Hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid takut. Konsekuensinya, guru memberikan koresi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas, dirinya, dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Artinya, sebelum kita memasuki kelas, kita menciptakan keyakinan kelas kita antara guru dan siswa. Jadi siswa memberikan keyakinannya dia itu apa yang dilakukannya. Dia tidak boleh ribut, bisa saling bersama, menjaga barang-barang dalam kelas bisa. Jadi kalau seandainya dia memiliki kesalahan, kalau seandainya dia harus guru siswa harus disiplin. Jadi kita bertanya, apakah kamu sudah melakukan keyakinan kelas kita? Pasti kita bertanya, yang ini saya langgar Pak. Jadi kita cari solusinya. Jadi kalau seandainya kamu langgar seperti itu, mari kita cari solusinya. Kita bahas. Inilah tujuan restitusi ini. Jadi artinya nggak seperti lagi bertang harus dapat hukuman. Lanjut. Kemudian 5 posisi kontrol dan restitusi. Penghukum, ini penghukumnya. Pemantau, pembuat rasa bersalah. Ini termasuk Pak Irwan masuk juga ini. Ini masuk Pak Irwan, ini masuk Pak Irwan ini. Teman, manajer. Jadi paradigma yang tidak sesuai dengan restitusi, kita harus bisa merubahnya secara pelan-pelan. Lanjut. Ini memang jam apa ini jam istirahat apa ini?
Kemudian contoh penerapan 5 posisi metodologi. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konvensinya. Kemudian teman, ayo dalam tertib buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Pembuatan merasa bersalah. Berapa kali guru harus memberitahukan kamu, Bu, guru kecewa sama kamu. Pengajar, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan? Ini yang selama ini kita lakukan. Tapi kalau seandainya kita memiliki keyakinan kelas, akan berubah paradigmanya. Jadi pasti akan bertanya, keyakinan kelas apakah yang kamu langgar? Apa manfaat keyakinan kelas kita itu? Dia akan menjalankannya. Jadi kita harus memberikan sesuatu seperti ini adalah kegiatan membuat keyakinan kelas. Jadi saya menyampaikan kepada siswa apa yang kita lakukan dalam pertemuan kita ini, setiap pertemuan. Jadi siswa satu-satu menyampaikan ke papan tulis. Inilah yang dilakukan selama kegiatan pembelajaran pendidikan jasmani. Jadi di saat dia melanggar, kita akan memanggil. Kita bertanya, keyakinan kelas mana yang kita sepakati yang dilanggar? Apa solusinya? Kita sampaikan. Setelah jalan itu, kemudian bagaimana membentukkan keyakinan kelas? Lebih abstrak pada peraturan, berupaya pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif. Sedikit saja biar mudah diingat, dapat diterapkan di kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi artinya kita setiap masuk itu kita tanya apakah yang kita kurangi atau kita tambahin. Nah di sini. Kemudian menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Segitiga revolusi. Di sini segitiga revolusi ada 3, yaitu validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Jadi identitas siswa itu kita stabilkan. Kemudian belum lagi. Ini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, ini sebagai contohnya. Jadi adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Jadi di saat kita percaya ini kita melakukan seperti ini. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita harus bisa bahasa itu, mengubah bahasa kita. Di sini jadi kita siswa itu mengerti dia, paham dia. Terima kasih. Sama-sama Pak Iwan. Jadi tidak banyak yang saya bahas. Alhamdulillah. Karena saya agak grogi-grogi karena privilege ada ini. Ada ibu kecil di sini. Jadi saya terima kasih juga ucapkan kepada kawan-kawan sekalian. Jadi artinya dari apa yang saya sampaikan tadi, semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian untuk bisa mengubah kita yang lebih baik. Siapa? Jadi SMP Negeri 2, SMP Negeri 2, SMP Negeri 2. Jadi kita akan menjadikan lebih baik lagi ke depannya SMP Negeri 2 kita. Karena sekarang ini udah termasuk udah ke nasional lah, internasional lah udah. Karena setiap ada tugas modul itu udah dimasukkan ke YouTube. Jadi itu di situ ada SMP Negeri 2 Kuala. Jadi
kepala sekolah dan Pak PD dan bapak-bapak guru sekalian. Terima kasih. Kesimpulan. Jadi dari kesimpulan dari pembahasan ini adalah bagaimana kita seorang guru memiliki visi dan kemudian berpikir positif, kemudian kita memiliki nilai-nilai nilai-nilai yang ada terkandung dalam kita, dan kita menciptakan nilai-nilai yang ada dalam diri siswa sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Irwan yang sudah saling berbagi tentang apa yang sudah dia dapat di pendidikan guru penggerak. Kita doakan semoga apa yang sudah dilakukan Pak Irwan di pendidikan guru penggerak bisa diterapkan nanti di kelas di sekolah kita terutama, dan bisa juga berbagi dengan rekan-rekan yang lain agar kiranya ilmu yang dia dapat tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tapi juga bermanfaat untuk orang lain. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dari kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan Saputra Prenggani, CIP Angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Kuala. Hari ini pemaparan materi aksi nyata tentang budaya positif. Jadi siang ini saya akan menyampaikan dan berbagi bersama teman-teman sekalian supaya hal-hal yang di sekolah bisa tercapai dengan maksimal dengan perubahan paradigma yang baru. Sebelum masuk ke kita materi, ini adalah salam bahagia. Salam dan bahagia, yaitu dengan tersenyum ceria bahagia saat kita memasuki ruangan kita, berjumpa dengan siswa, bertutur sapa. Di sini karena beraneka ragam, ada yang Islam, ada yang Buddha, ada yang Hindu, tapi di sini cuma ada dua agama, yaitu Islam dan Kristen. Jadi yang Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Islam adalah, yang Kristen adalah salam sejahtera. Kemudian sebelum kita memasuki materi, kita menenangkan diri dulu sejenak dengan memejamkan mata sambil mendengarkan musik. Rasakan, hayati, dan dicermati apa yang ibu bapak rasakan. Baik, kita mulai ya. Dipejam matanya, dihayati apa yang dirasakan.
kita mengucapkan materi itu, apa yang ibu bapak rasakan dalam suasana kita dalam kelas kita ini? Coba ini ada ini. Apa yang ibu rasakan? Yang saya rasakan ketenangan, ketentraman, dan nyaman. Baik, lagi ada yang memberikan respon dari lagu yang kita rasakan. Ini kita sebagai pembelajaran dan kita lakukan sebagai pembelajaran bisa mulai melakukan nanti di sekolah. Terus ada lagi ibu yang ibu rasakan? Lanjut. Di sini ada pertanyaan pemantik, setuju dan tidak setuju. Jadi artinya dasarnya ini kita ini dalam budaya positif ini di sini mencerminkan tentang hukuman dan penghargaan. Jadi artinya ini perbandingan. Artinya perbandingan ini kedisiplinan yang kita berikan kepada anak. Jadi selama ini kan ada peraturan, ada kompetensi. Jadi ini saya memberikan pertanyaan pemantik dulu, setuju dan tidak setuju. Jadi nanti ibu mau memberikan respon supaya kita berbagi, yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Artinya hukuman yang dapat mendisiplinkan murid. Nah, jadi menurut ibu berikan respon dulu, apakah hukuman dapat mendisiplinkan murid kita? Saya setuju Pak kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Terkadang ada hukuman-hukuman yang tidak berupa apa ya, pukulan gitu ya kan Pak. Tapi itu kadang nggak efektif juga di anak-anak yang karakternya tertentu, keras misalnya gitu kan. Butuh juga kita yang nggak membahayakan, tapi kita butuh sentuhan fisik tadi, misalnya cubit gitu. Kemudian jewer barangkali di karakter-karakter tertentu itu butuh kita yang seperti itu Pak, dan itu bisa mendisiplinkan mereka dalam belajar di dalam kelas. Kalau nggak dengan sentuhan fisik secara fisik tadi, biasanya mereka tetap melawan, bandel atau tidak mengerjakan tugas gitu Pak. Kalau hanya kita berikan teguran atau hukuman yang berupa udah kutip sampah di luar, nah biasanya itu malah sering terulang yang seperti itu. Tapi kalau sentuhan fisik tadi misalnya cubit atau jewer, itu biasanya lebih ngena ke mereka gitu. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi kawan-kawan sekalian berikan tanggapannya? Tapi di sini akan dibahas ini. Ini adalah pembahasannya yang akan kita lakukan karena ada perubahan paradigma. Ada lagi? Lanjut. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Jadi yang nomor ini pertanyaan, termasuk hukuman atau konsekuensi. Ini termasuk hukumankah atau konsekuensinya? Nah, saya berikan tanggapan kepada ini. Jadi kita kupas
satu-satu ini. Pemberian hukuman dengan hal positif, membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Coba Ibu Bapak berikan respon, apakah ini konsekuensinya atau hukuman? Dengan pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, kalau menurut saya itu adalah termasuk hukuman. Itu mungkin berdampak positif juga sama mereka, karena mereka mungkin kalau kita hukum dengan membaca, mereka bosan, jadi besok nggak lagi melakukan hal yang melanggar peraturan. Menurut saya seperti itu, Pak. Terima kasih. Kita lanjut tadi baca. 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut Bapak dan Ibu, apakah dengan memberikan motivasi, dengan memberikan penghargaan, belajar anak itu makin meningkat? Artinya, dalam satu kelas itu kita memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini nanti kita kupas ini. Ini masih intinya dulu, nanti di bawahnya baru penjabarannya. Kalau menurut Ibu lah, berikan kita sebagai saling berbagi yang Ibu kita akan lakukan nanti perubahan di sekolah ini. Jadi memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar ini, menurut Ibu dan Bapak ini apakah baik atau tidak? Kalau menurut saya penghargaan memang dapat. Kalau menurut saya penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar pada anak atau siswa itu sangat benar. Kenapa? Biasanya dari siswa itu saat kita memberikan sesuatu seperti hadiah atau apa, biasanya itu anak-anak itu adrenalinnya itu terpacu jadi lebih semangat belajar kayak gitu, Pak. Menurut Bapak dan Ibu ini beruntung apakah kita memberikan penghargaan? Biar terbuka semua yang ada. Menurut bagaimana kita memberikan penghargaan? Karena di sini nanti ada itu bentuk penghargaan itu bisa menaikkan ego atau juga memberikan siswa itu semakin hatinya turun. Ya, mana lagi ini yang masih muda-muda, ya kan? Memberikan kata-katanya. Kalau menurut saya seperti kita memberikan pulpen itu bisa, karena bisa digunakan kan untuk menulis juga di kelas. Seperti kayak makanan juga bisa, karena bisa dimakan saat jam istirahat. Oke, itu Pak menurut saya. Terima kasih. Lanjut lagi Mbak Isan. Jadi nanti ini kita bahas intinya baru kita bahas semua. Ini adalah konsep inti budaya positif. Jadi artinya kita mengajar di sekolah itu menggunakan sistem yang berpositif. Bagaimana tingkah laku siswa, perbuatan siswa, kita harus memiliki nilai yang positif, cara pandang kita kepada mereka. Di sini adalah perubahan paradigma positif. Perubahan paradigma positif ini adalah tentang metodologi pembelajaran yang kita lakukan, di mana pembelajaran itu yang selama ini yang kita lakukan bahwasanya berpusat kepada guru. Jadi kita harus berubah paradigma itu
kita pembelajaran itu berpusat kepada murid. Guru itu hanya sebagai fasilitator atau manajer atau pengawas atau pemantau. Inilah perubahan paradigma yang positif. Kemudian disiplin positif, artinya dengan memberikan disiplin ini siswa tidak tertekan. Jadi siswa itu tidak tertekan dengan peraturan atau tindakan yang kita lakukan kepada mereka dengan kedisiplinan yang selama ini yang kita lakukan. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan inilah harus yang kita tanamkan dalam diri siswa. Karena siswa itu banyak nilai-nilai yang tersimpan selama ini tapi tidak tergali. Jadi kita hanya harus menggali nilai kebajikan mereka, karena ini akan merubah statement masa depan mereka, akan merubah pemikiran mereka. Jadi bagaimana caranya kita merubahnya dengan perlahan dan perubahan pembelajaran yang positif. Kemudian kebutuhan dasar manusia, ini banyak kebutuhannya. Apakah kita bisa memenuhi kebutuhan itu? Dengan kebutuhan apa yang kita akan berikan? Di sekolah ini apa kebutuhan siswa kita? Jadi kita harus menggali tahu apa kebutuhannya. Jadi selama ini banyak kita kebutuhan siswa itu kita hanya memberikan support mengajar aja, tetapi tidak tahu apa yang kebutuhan siswa itu. Kemudian motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi perilaku manusia ini kalau kita kaitkan dengan siswa, ada 3 tahapan motivasi. Nanti ada penjabarannya di bawah, ada tahapan 3 motivasi itu. Di sini kita akan memahami dan mengupas semuanya. Posisi kontrol. Di sini yang posisi kontrol ini adalah posisi kontrol guru. Guru itu sebagai manajer. Guru itu sebagai pemantau. Guru itu sebagai teman. Guru itu sebagai sahabat. Guru itu sebagai penghubung. Jadi posisi kita itu di situ kita harus capai. Kemudian keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas ini, di saat kita memulai pembelajaran, kita akan memberikan hal-hal positif, yaitu titik beratnya kepada anak. Jadi dengan anak itu memberikan statement apa yang dilakukannya supaya hukuman ataupun tata tertib yang dilakukan kita sekolah itu terlaksana. Selama ini kan ada peraturan sekolah 1 sampai dengan itu sudah ada semua, tetapi kita harus berubah. Kita masuk itu siswa itu kita berdayakan untuk melakukan peraturan. Peraturan itu apa? Keyakinan kelas. Jadi kemudian ada segitiga diskusi. Segitiga diskusi ini adalah cara kita menyelesaikan permasalahan dalam siswa kita. Jadi selama ini siswa itu sedikit-sedikit kita lemparkan ke BP, sedikit-sedikit kita lemparkan ke wali kelas. Tapi kita dulu supaya ada nanti metode-metode yang akan kita lakukan yang saya akan paparkan tentang segitiga reduksi. Jadi intinya sekarang ini di modul ini adalah mengenai segitiga reduksi keyakinan kelas di modul 1.4 ini. Perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan, ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi
bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita siswa itu dia punya hak. Hak itu bisa mengikuti dan bisa tidak mengikuti. Jadi kita memberikan hak kebebasannya, merdeka. Jadi kita memiliki haknya. Jadi menurut dari Ibu, dari apa yang saya sampaikan ini, apakah ada yang memberikan respon yang bisa membagi saran dari si guru mengontrol ini? Ini adalah perubahan paradigma, perubahan yang kita lakukan di sekolah kita ini. Karena apa? Kalau saya sendiri yang melakukan perubahan itu tidak akan tercapai. Harus kita berkesinambungan, berkolaborasi supaya paradigma itu tercapai. Mensikapi tentang teori kontrol ini, nah inilah contohnya adalah ilusi mengontrol murid. Jadi artinya di atas itu adalah tangan kita ini, jari-jari kita ini mengarahkan, menggerakkan. Kemana mau kita arahkan siswa kita? Kemana yang kita arahkan tujuan dia? Bagaimana cara kita mengarahkannya? Bukan seperti kita di ladang itu atau menganggap lembu itu dipukul kiri, kanan, nggak seperti itu. Jadi bagaimana kita mengarahkannya? Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif dan bermanfaat. Bagaimana caranya kita memberikan penguatan yang positif dan efektif dan bermanfaat kepada siswa kita? Jadi di sini harus kita memberikan suatu statementnya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu penguatan karakter. Apakah dengan kita memarahi siswa itu, apakah meningkatkan karakter siswa? Nah, di sini nih jawabannya. Menurut Ibu, apakah kita memarahi siswa itu, apakah bisa menumbuhkan karakter siswa kita? Coba berikan tanggapan Ibu. Menurut saya, dengan memarahi anak murid tadi, ada juga anak yang dimarahin tapi dia nggak tahu dimarahin gitu, seperti melawan. Jadi kalau misalnya guru itu marah, dia juga ikut marah. Terima kasih. Nah, inilah yang akan kita berubah paradigma tentang pendidikan. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Selama ini kita termasuk memaksa tidak kepada siswa kita. Ayo beri tanggapan kepada rekan-rekan sekalian. Iya, memaksa. Tapi kan memaksa dalam hal untuk mengembangkan dalam pelajarannya. Terima kasih. Ada lagi, supaya kita kupas tuntas ini, supaya ada perubahan yang signifikan. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Memaksa ini kalau dengan kita berbudaya positif itu tidak bagus, artinya di luar dari konteks profil pelajar Pancasila. Jadi artinya belajar merdeka itu di luar dari konsepnya memaksa, karena siswa bisa menolak paksaan itu, ada hak mereka. Kemudian siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Stimulus respon dan teori pilihan. Kita mencoba dari stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut rekan-rekan semua, kita mencoba merubah orang agar berpandangan sama dengan kita.
apakah ini memaksa? Ya, berkaitan apa? Ibu, menurut Ibu, apakah ini memaksa? Ada? Kemudian aja dosa biar apa? Biar enak kita apa yang mengungkapnya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, memaksa. Memaksa. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Apakah perilaku buruk itu buruk dilihat dari suatu kesalahan? Selama ini apakah kita seperti itu? Selama ini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, iya Pak. Cuman sebenarnya kalau kita misalnya ada siswa gitu ya kan, dia bermasalah, kadang-kadang ada tuh setelah kita panggil di dalam kelas dia tidak mengerjakan tugas, seperti dulu pernah ada anak saya. Selama ini kita lihat dia itu sebagai siswa yang bandel. Nah kesannya kan dia memang buruk, semua guru memandang dia itu buruk gitu ya kan Pak. Nah tapi setelah kita panggil, kita bicara lakat mata dengan si anak, kenapa bisa seperti ini, kenapa surat tugas tidak selesai, kenapa datang terlambat, ternyata di balik semua itu banyak melatar belakanginya gitu. Nah mungkin itu satu teguran juga untuk kita sebagai guru ya kan, nggak boleh langsung menjudge siswa itu nakal buruk, karena selalu ada yang melatar belakanginya dari setiap tingkah laku mereka. Inilah yang akan kita kupas pelan-pelan supaya terbuka semua. Karena kenapa? Banyak paradigma yang kita lakukan itu tanpa kita sadari berdampak pada kehidupan yang akan datang siswa ini. Kemudian di orang lain bisa mengontrol saya. Jadi kalau saya kita di sekolah ini atau apa ini, apakah kita bisa harus sesuai dengan peraturan? Pasti kita akan diarahkan kan gitu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ini sebagai kalau kita bisa mengontrol orang lain ini, kalau siswa sama siswa ini pasti dilanggar konsep. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pernah nggak kita melakukan seperti ini? Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal pada siswa kita. Kalau ditanya pernah, udah pasti pernah lah Pak, pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Awalnya kita main baik ya kan sama siswa tadi, kita bujuk, kita rayu, kita nasihati, kita bimbing. Ternyata dia tetap double ya kan, ya kita paksa lebat ya, main gas, nggak berubah pula ya kan. Baik, terima kasih. Model berpikir menang dan kalah. Selama ini apakah kita lakukan kepada siswa, memberikan metode pembelajaran kita model menang dan kalah? Di saat kita memberikan request atau di saat kita memberikan ujian, pasti kita kebanyakan kita seperti itu. Kemudian di teori nomor pilihan ini kita berusaha memahami pandangan lain tentang dunia. Artinya kita mencoba mengubah orang lain berpandangan sama dengan kita. Jadi intinya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak lagi berpandangan sama dengan kita. Jadi pandangan mereka kita terima, kita menerima semua apa yang ada di pandangannya, dan kita bisa mengarahkan yang lebih baik lagi. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Tadi Ibu Fitri menyatakan bahwasanya perilaku buruk tadi adalah tapi lambat laun Bu Fitri merasa bahwasanya semua perilaku memiliki tujuan. Ada
hal-hal yang membuat dia seperti itu. Jadi disinilah kita akan menggali, melihat, mencermati, memahami siswa kita. Kemudian hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya kita menciptakan siswa kita bisa mengontrol dirinya, memupuk dirinya, bisa menjadikan dirinya yang lebih baik. Begitu juga dengan kita. Kemudian ada tidak bisa mengontrol orang lain. Artinya kita tidak bisa memaksa kehendak kita. Kamu harus bisa seperti ini, kamu harus bisa mengerjakan ini. Tidak seperti itu. Kemudian kolaborasi dan konsensus penciptaan pilihan baru. Di sini kita memberikan suatu pilihan, satu jalan yang mana kita mau berikan kepada mereka. Kemudian model berpikir menang-menang. Artinya tidak ada yang kalah, artinya tidak ada yang gagal, tapi kita memberikan motivasi menang. Artinya dia harus berusaha, berjuang. Baik dan benar itu nanti. Yang penting dia, kemauan dia, kita memberikan motivasi kepada siswa kita supaya bisa berpikir menggapai suatu tujuannya. Kemudian, apakah makna disiplin? Ini langsung kita terus ke bawah ini tentang disiplin siswa ini. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplinia, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang apa yang dia hargai. Jadi kita memberikan ini tanggapan dari Sokrates dan Plato ya. Jadi artinya dari pelajaran tentang budaya positif ini sebagai diambil dari Plato. Kemudian, namun di dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kita selama ini membuat suatu disiplin supaya kita berharap siswa kita itu mencapai tujuan yang bagus. Kemudian kita dengan disiplin itu ada juga siswa yang nggak nyaman rasanya dengan kita memberikan tindakan disiplin itu. Makanya di situ perlu ada keyakinan kelas. Nanti kita bahas tentang keyakinan kelas. Di sini ada nilai-nilai kebajikan. Dia kita urutkan. Nilai-nilai yang bisa disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi ini sama semua. Mau agama yang beda, mau dia kaya, mau dia tidak kaya, mau dia tinggi, mau dia pendek, mau dia hitam, mau putih, sama semua. Contoh nilai kebajikan, institusi dan organisasi. Profil pelajar Pancasila beriman berakal kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar, kritis dan kreatif. Inilah yang akan kita lakukan kepada siswa kita, yaitu profil pelajar Pancasila, di mana kemandirian, bernalar kritis, menggali supaya siswa itu bernalar kritis, kemudian kreatif. Kemudian Ibu Primary yang program PMP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, aktivitas kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian cinta sama 9 pilar karakter Indonesia, yaitu cinta Tuhan,
dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan bergotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan baik dan kerendahan hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Inilah yang akan kita tanamkan kepada anak didik kita. Teori motivasi perilaku manusia. Tadi ada yang tulis tadi teori perilaku manusia. Itu ada motivasi eksternal, motivasi eksternal, terus motivasi internal. Tujuan disiplin positif. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi artinya kita banyak kalau seandainya kita bagus, apakah kita harus mendapat penghargaan? Penghargaan itu bukan berarti mendapatkan predikat atau aplaus, bukan. Jadi menurut Bapak dan Ibu, untuk menghindari tidak nyamanan hukuman apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Menurut Bapak dan Ibu, dari tanggapan ini ada respon? Menurut saya tadi dikatakan bahwasanya semua orang pasti punya namanya motivasi. Begitu juga siswa kita dalam belajar, kemudian dalam melakukan perintah yang kita lakukan dari seorang guru, siswa punya motivasi. Jadi motivasi ini ada dua. Ada motivasi yang eksternal yang datangnya dari luar, ada dia motivasi yang internal yang datang dari diri sendiri. Motivasi eksternal ini yang pertama tadi, kenapa siswa melakukan apa yang kita perintahkan sebagai seorang guru? Yang pertama, karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Makanya siswa kalau kita kasih hukuman, pasti siswa itu mau melakukan apa yang kita perintahkan. Begitu juga dengan mendapatkan imbalan dari orang lain. Berarti kalau mendapatkan penghargaan dari kita, pasti siswa kemungkinan besar mau melakukan apa yang kita perintahkan. Namun motivasi eksternal ini yang datang dari luar sifatnya hanya sementara, begitu. Saya rasa yang jangka panjang itu adalah motivasi internal, yaitu gunanya untuk menghargai diri sendiri. Bagaimana bisa kita bisa memunculkan motivasi internal ini, yaitu dengan memberikan pemahaman kepada siswa budaya positif tadi, agar nanti siswa ketika melakukan suatu perbuatan, melakukan suatu kegiatan itu muncul dari dalam diri sendiri, sehingga ketika dia melakukan hal-hal yang baik itu tidak hanya jangka pendek, tapi sampai nanti dia tua, sampai dia nanti anak itu hal itu bisa terus dia lakukan begitu. Jadi antara motivasi eksternal dan internal ini harus kita pahami agar tidak salah ketika kita memberikan perlakuan kepada siswa. Terima kasih, Pak. Saya setuju dengan Bapak yang sampaikan. Kemudian ada lagi Ibu yang bisa menambahi. Silakan. Ada? Baik, kita lanjutkan lagi. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu
Artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat perintah diri sendiri. Artinya, apakah selama ini kita sudah memberikan siswa itu merdeka dalam pembelajaran? Coba menurut Ibu, selama ini yang kita lakukan, apakah sudah siswa kita itu sudah merdeka kita memberikan pembelajaran? Ya, silakan beri tanggapan Ibu. Apakah selama ini siswa kita sudah kita berikan merdeka dia belajar? Siswanya Ya. Iya, udah pasti belum. Cuman karena kita sekarang sudah masuk di kurikulum merdeka, ya kita berupaya untuk bisa mulai menjalankannya lah ya kan Pak. Misalnya ya dengan memberikan kebebasan lah untuk mereka, seperti dari kegiatan P5 itulah kita mulai untuk bisa memberikan kebebasan melalui bakat yang mereka tunjukkan lah ke kita. Mulai dari situ sih barangkali menurut saya gitu Pak. Baik. Lanjut. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi sesuatu tujuan tertentu, dan orang yang meminta membujuk dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ini LBK ini 1993. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Dalam memberikan hukuman itu ada pengaruh jangka pendeknya, jangka panjangnya. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ini ada juga hukuman itu, penghargaan itu bisa berdampak merusak hubungan antara yang pintar dengan yang tidak pintar. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan ini banyak. Jadi nanti kita bahas satu-satu. Lanjut. Dihukum oleh penghargaan menurunkan kualitas. Siswa itu kita bisa menurunkan kualitas pembelajaran karena kenapa? Siswa itu bisa egonya tinggi karena dia sudah merasa, wah, saya sudah berhasil. Jadi penghargaan itu ada dengan kategori apanya? Kita memberikan A+ atau memberikan semangat. Semangat itu dengan kata-kata, kamu sangat bagus, pertahankanlah apa yang kamu lakukan. Dengan kata-kata itu ada penghargaannya. Bukan berarti kita penghargaan itu harus memberikan bingkisan atau makanan atau yang lain-lain, bukan. Tapi dengan kata-kata dan motivasi, karena kita harus memberikan motivasi. Dan begitu juga dengan yang siswa kita yang tidak memiliki kemampuan yang baik, kita mengarahkannya, kita memberikan motivasi. Artinya kamu tidak gagal, tapi berusaha berjuang supaya bisa berhasil. Inilah bisa memberikan penghargaan seperti itu dengan kata-kata, tidak selamanya dengan suatu tindakan atau bingkisan atau yang lain. Penghargaan memenuhi kreativitas. Jadi paradigma ini harus kita berubah pelan-pelan. Karena kenapa? Kenapa sekarang tidak ada juara 1, juara 2, juara 3? Karena kenapa? Berdampak pada psikolog anak kita. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi. Saya bahasanya udah konsekuensi.
konsekuensi. Jadi bahasa ini yang beda. Jadi antara kita harus membedakan hukuman dan konsekuensi. Jadi tindakan dulu. Nah, ini ada tulisan itu kalau dijawab. Dijawab itu jawabannya hukuman atau konsekuensi. Silakan. Langsung saja kita apa aja dijawab ya kan? Enggak, langsung aja dulu. Ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak dan Ibu, hukumankah atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Iya. Ya, lanjut. Bu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat habis sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Menurut saya itu hukuman. Bagus. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Menurut Ibu, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kalau menurut Ibu ini apa ya? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran berkejokan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik, kita akan lihat jawaban Ibu. Silakan ditanyakan. Nah, jadinya jawaban itu. Jadi kenapa? Hukuman itu adalah peraturan sekolah, yaitu mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Artinya ada peraturan di sekolah itu yang dilanggar, jadi diberikan hukuman. Kemudian lagi mengelilingi lapangan basket bukan karena terlambat hadir ke sekolah, ini hukuman karena ini adalah tadi menjawab esensial. Ini adalah peraturan sekolah. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini suatu peraturan sekolah. Mengenantikan kertas tugas teman yang tercatat dicoret-coret konsekuensi. Ini adalah yang kita lakukan. Jadi ini bukan peraturan sekolah. Jadi kita harus membedakan mana peraturan sekolah, mana keyakinan kelas kita. Jadi kemudian murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu. Ini adalah peraturan sekolah yang dilanggar. Lari mengelilingi lapangan bola basket karena terlambat 10 menit untuk belajar berjoget. Tadi jawab ini. Hukuman. Nah, ini adalah pembelajaran pencak, jadi bukan peraturan sekolah. Jadi ada tindakan. Lanjut. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman suatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati. Nah ini contohnya tadi bilang cubit. Itu termasuk anak dan sakit hati untuk jangka waktu lama. Dia pasti melihat itu. Saya dicubit Bu Fitri. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Pasti anak akan membenci kedisiplinan itu. Kemudian paksaan, termasuk paksaan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menghentikan kesalahan. Artinya
perlahan anak itu akan mengingat kesalahannya, walaupun dia tidak salah. Tapi kita harus sekarang mendorong supaya anak itu terbuka, artinya mengakui apa yang dilakukannya. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini contohnya bisa kita lapangan, upacara bisa rambut siswa itu panjang langsung dipangkas. Dipermalukan tidak? Dipermalukan. Merasa tidak dihargai tidak siswa itu? Pasti dia merasa tidak dihargai. Kemudian dia pasti marah karena cobel-cobel dipangkas rambutnya. Jadi konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Jadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak menghargai pilihan, menghargai disiplin, stimulus tanggapan. Ini Pak Saleh ini termasuk dia nanti harus stimulus tanggapan. Kemudian mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri, mendorong anak menyakiti diri sendiri, kita mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Kemudian konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak, membuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Konsep disiplin pendekatan restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dosen 2004. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi kita memberikan itu, siswa itu bukan untuk menebus kesalahannya, namun dia belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Kita berikan solusi yang harus kita lakukan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi supaya siswa itu terbuka. Kemudian identitas gagal hukuman dan identitas sukses, disiplin dan konsepsi dan restitusi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Tindakan nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Restitusinya menguatkan murid, anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian hukuman, korban mendapatkan keadilan. Korban bisa diabaikan. Konsepsinya, dan kemudian restitusinya korban mendapatkan ganti. Kemudian hukuman, anak akan tersakiti, murid anak dibuat tidak nyaman, murid anak mendapatkan penguatan. Perilaku pasif agresif meningkat, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Bermasalah kepecahkan, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Memerlukan teori dan supervisi terus-menerus dari guru. Murid belajar bertanggung jawab untuk memperilakunya. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut kepada kehidupan nyata. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Peraturan adalah kamu harus apa peraturannya. Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Terus kemudian restitusinya, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Artinya di sini kita memberikan statement pada siswa, yaitu konsepsinya ini apa peraturannya dan mampukah kamu melakukannya. Terima kasih. Kemudian apa yang kamu yakini. Kemudian murid anak membenci peraturan,
murid anak menghormati peraturan. Jadi kita bedakan yang negatif, netral, dan positif ini. Kemudian murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi di bahasa tadi di sini ada negatif dan netralnya dan positifnya. Keyakinan kelas, disinilah pedoman kita ini. Mengapa keyakinan kelas tidak? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita tidak memiliki peraturan tentang tanggung jawab atau menggunakan masker dalam cuci tangan setiap saat? Ini adalah kegiatan membuat kelasnya. Kegiatan membuat keyakinan kelas, guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Ini yang kita lakukan, berdiskusi tentang peraturan, kemudian menyusun peraturan menjadi keyakinan. Ini kita libatkan siswa, bukan guru. Siswa yang kita berdayakan. Jadi apa yang kita lakukan pembelajaran itu kita siswa yang kita berdayakan. Kemudian menempelkan keyakinan kelas, artinya menulis setelah nanti apa yang peraturan itu. Lanjut. Bagaimana membentukkan keyakinan kelas? Lebih abstrak daripada peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja biar mudah diingat, dapat diterapkan di kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya kita ke dalam masuk kelas itu, apakah keyakinan kelas kita ini yang perlu ditambahi atau dikurangi? Nah, seperti itu. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Kamu semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi semua warga kelas itu artinya siswa kita. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang membutuhkan manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis, yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser: penguasaan, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, dan kasih sayang dan rasa diterima. Ini penguasaan, ini penguasaan apa yang dikuasakan. 5 posisi kontribusi: penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, manajer, teman. Inilah kita seorang guru harus menjadi seperti ini. Yang mana kita? Apakah kita memberikan dia pelajaran yang kurang? Apakah kita pemantau? Apa dengan yang mana kita? Di sini harus kita menyikapi supaya posisi manakah yang kita akan gunakan ini. Contoh penerapan 5 posisi kontrol kasus siswa tidak memakai atribut kelengkapan sabuk acara. Ini hukumnya patuhi peraturan sekolah lalu berdiri depan barisan. Sama dengan kita tadi pusat. Ini adalah penghukum. Pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi kita sebagai guru ini yang kita sampaikan. Kemudian teman, Aisyah yang tertib buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Ini teman, berbahasa teman. Kemudian membuat rasa bersalah. Berapa kali bu guru harus memberi tahu kamu? Bu guru kecewa sama kamu. Ini bahasa yang bukan merasa bersalah sesuatu. Jadi artinya kau salah, bukan, kau salah, bukan seperti itu. Berapa kali kamu terlambat, salah kan seperti itu. Jadi kita merasa dia bersalah dia. Jadi dia mengingat. Manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Ini sebagai manajer, kita ini seperti itu. Jadi kalau saya dia salah itu, apakah kamu tahu kesalahanmu?
Kalau kita memilih keyakinan kelas, kita akan bertanya, apakah kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang mana? Contohnya disiplin. Apakah disiplin itu tidak perlu kita lakukan? Pasti dia jawab perlu. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Pastinya besok berkata, besok tidak saya ulangi seperti itu. Kemudian menstabilkan identitas kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Menanyakan keyakinan kelas, kita semua memiliki motivasi internal. Di sini ada setiga diskusi. Validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas. Jadi artinya identitas itu kita tidak harus harus tahu semua siswa itu, kita menormalkan biar dia kembali ke lingkungan pembelajarannya. Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian setiap orang pasti pernah melakukannya kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukannya. Kemudian keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Kamu ingin menjadi seorang yang seperti apa? Inilah setiga diskusi yang kita lakukan tindakan kepada siswa, supaya siswa itu tidak serta-merta dalam hukuman yang tidak terpakai. Kesimpulan, filosofis pendidikan diajar di negara. Pendidikan memberi tuntutan terhadap segala sesuatu kodrat yang memiliki anak, karena setiap anak memiliki kodrat yang berbeda, tidak sama. Kemudian mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setingginya baik seorang manusia maupun berbagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat bermain pesan benih. Kemudian dalam masyarakat merupakan kunci utama dalam menciptakan manusia yang beradab. Pendidikan harus berpihak kepada murid. Jadi selama ini kita harus pendidikan harus berpihak kepada murid. Kemudian kita harus tanamkan benih-benih. Anak itu adalah benih-benih. Kemudian ada nilai guru penggerak. Artinya kita ini merdeka itu adalah guru bergerak. Kita bergerak. Ya, artinya mandiri. Guru penggerak diharapkan mampu mendorong dirinya sendiri untuk melakukan perubahan, untuk memulai sesuatu, untuk mengerjakan sesuatu terkait dengan perubahan yang akan diinginkan. Kemudian kolaborasi, kolaboratif merupakan sikap paling bergantungan secara positif, dibarengi tanggung jawab setiap individu, kerjasama serta penampilan posisi komunikasi dan interpersonal. Kemudian reflektif berarti suatu kemampuan untuk menghubungkan pengetahuan yang diperoleh dengan pengetahuan sebelumnya, sehingga diperoleh suatu kesimpulan untuk menyelesaikan permasalahan yang baru. Keempat, berpihak pada murid. Guru yang berpihak pada muridnya berarti dapat menanamkan diri sendiri guru menjadi murid. Respek pada murid tidak didasarkan pada rasa suka atau tidak suka murid maupun guru. Kemudian inovatif, seorang guru bergerak mampu membuat gagasan-gagasan baru dan tetap guna terkait sesuatu tertentu ataupun permasalahan tertentu. Kata kunci nilai inovatif adalah kreatif, ide baru dan adaptasi dan modifikasi. Jadi kita dituntut dengan memberikan suatu inovatif kita masing-masing. Kita kembangkan diri kita masing-masing. Kemudian peran guru penggerak, bergerak komunitas praktik. Guru bergerak harus memberikan dampak pada guru-guru yang lain. Artinya saya sampaikan ini kita berbagi supaya kita bisa melakukan perubahan. Kemudian menjadi pembelajaran, kemudian mewujudkan kepemimpinan murid dan mendorong kolaborasi antar guru. Jadi inilah tujuan saya memberikan pemaparan kepada Bapak Ibu ini supaya kita bisa berbagi tentang bagaimana perubahan dan paradigma dalam pembelajaran yang baru ini.
Kemudian visi guru penggerak ini, di sini saya memberikan visinya kemandirian membangun murid yang mampu berpikir kritis, kreatif, dan mampu menyelesaikan masalah secara mandiri. Jadi kemudian kolaborasi menumbuhkan semangat sesama dan gotong royong antar murid, guru, dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Kebinekaan, menghargai perbedaan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, keprihatin kepada murid, mempertahankan murid sebagai pusat pembelajaran, dan memastikan setiap murid mendapatkan kesempatan belajar yang optimal. Kemudian pengembangan diri, mendorong guru dan murid untuk terus belajar dan meningkatkan potensinya. Budaya positif ini adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Hal itu dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Menurut Kiai Dewantara, guru adalah pamo, artinya guru itu menjaga, memberi teladan, membina dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Tugas guru adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, berdasarkan kodrat dan alam dan zaman. Kemudian ada refleksi adalah hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Jadi perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khusus mengenai makna disiplin dan motivasi. Ini saya berikan kepada teman-teman dari pemaparan yang saya berikan tadi supaya bisa ada perubahan di sekolah kita ini. Dua pertanyaan ini saya berikan kepada kawan-kawan. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari materi paparan yang saya berikan kepada teman-teman. Silakan yang bisa memberikan tanggapan. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Yang pertama, penghargaan memiliki dampak negatif. Jadi jangan selalu memberikan penghargaan, tapi penghargaan juga ada dampak negatifnya. Jadi harus ketika ingin memberikan penghargaan dipertimbangkan. Kemudian mengenai perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Selama ini yang saya lakukan ataupun yang saya terapkan kepada siswa, kebanyakan motivasinya ataupun tindakan disiplinnya itu hanya dalam bentuk motivasi yang eksternal yang berasal dari luar. Untuk kedepannya bisa nanti dikembangkan agar kedisiplinan ataupun memunculkan motivasi siswa itu bukan yang dari eksternal tapi yang dari dalam diri siswa itu sendiri. Terima kasih. Lanjut. Kemudian yang kedua, Bu Fitri, itu mengenai perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi berbagi ilmu ini tentang budaya positif. Saya jawab yang pertama dulu ya, Pak. Boleh. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari pertama tadi yang kayak Pak KI sampaikan ya, tapi yang kedua kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu selama ini saya mungkin nggak mengikuti CGP barangkali ya, kan? Jadi kita nggak tahu seberapa penting sih keyakinan kelas. Selama ini hanya sekedar saya buat gitu, karena masuk dalam penilaian waktu lomba 17-an kan, jadi wajib. Nah sekarang udah lebih tahu, jadi tahulah kita itu juga fungsinya guru itu sebagai apa di situ nanti gitu kan. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Perasaan tentunya kita lebih mengetahui apa yang harus kita lakukan
kepada anak, nggak harus kita asal ngasih tindakan barangkali ke anak ya. Jadi perasaannya itu jadi lebih tahu kita untuk mengatur diri kita lah gitu. Itu aja mungkin Pak, makasih. Terima kasih. Ada lagi dari rekan-rekan yang lain memberikan tanggapannya. Kemudian terima kasih semua kepada kawan-kawan. Karena kenapa? Ini yang akan saya lakukan dalam perubahan di sekolah kita. Tanpa dukungan kamu dan teman-teman itu tidak akan terlaksana. Bagaimana kita berkolaborasi supaya perubahan yang signifikan di sekolah kita ini. Jadi kita memberikan, saya berbagi kepada teman-teman semua supaya bisa membantu saya bisa mensukseskan apa tujuan yang saya inginkan. Yaitu keinginan saya dengan visi saya supaya siswa ini kita memberikan pengajaran kepada siswa yang baik tercapai dan visi sekolah kita juga tercapai. Jadi berkesinambungan. Kalau saya sendiri melakukannya tidak akan berjalan itu. Tapi dengan dukungan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian pasti tercapai. Terima kasih semua atas partisipasi dan saya ucapkan terima kasih semuanya. Karena kenapa? Karena metode dan pembelajaran yang saya dapatkan dari pembelajaran guru penggerak dari modul 1.1 sampai dengan modul 1.4 ini tentang budaya positif. Inilah modul 1 ini yang terakhir, penutupan. Aksi nyatanya kita melakukan di sekolah. Jadi pelan-pelan kita melakukannya dan terima kasih juga dukungan dari Pak KI, Bu Fitri, Bu SW, Bu Lilis, terus Bu adiknya, yang lain lah. Karena terima kasih banyak semuanya dan terima kasih juga kepada kepala sekolah memberikan semangat kepada saya karena tanpa dukungan kepala sekolah acara ini tidak akan bisa berhasil, tanpa dukungan dari pihak-pihak rekan juga tidak akan berhasil. Terima kasih. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saudara Fitri, saya dari kelas 81. Setelah kami membuat keyakinan kelas, kami akan berusaha mematuhinya. Nama saya Cesha Rizara, saya dari kelas 81. Setelah membuat keyakinan kelas, kami menjadi semakin aktif dalam pembelajaran PJOK. Nama saya Arin Binur Zahra, saya dari kelas 81. Setelah kami membuat keyakinan kelas, kami sangat bermotivasi dalam pembelajaran penjas. Nama saya Natila Detriani, saya dari kelas 81. Setelah membuat keyakinan kelas, kami lebih merasa bertanggung jawab.